Selamat siang, salam Ajo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Italia. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengucapkan selamat untuk Felipe Drugovich dan Victor Martins yang telah menjadi juara Formula 2 dan Formula 3 dalam support race F1 GP Italia. Felipe Drugovich ini menjadi pembalap pengembang untuk tim Aston Martin sesaat setelah ia menjadi juara Formula 2. Tapi saya prediksi dia bisa menjadi reserve driver untuk Aston Martin juga, untuk menggantikan antara Fernando Alonso atau Lance Stroll in case kalau Alonso sama atau Lance Stroll-nya lagi sakit ya. Sedangkan Victor Martins ini dia akademi Alpine, sehingga ya saya harap Martins ini juga bisa jadi test driver Alpine. Tapi sebelum ke sana dia harus balapan di Formula 2 dulu. Ya saya harap semoga Victor Martins ini bisa menjadi rekan setimnya Jack Doohan untuk Formula 2 tahun depan. Oke, langsung saja kita ulas hasil balap F1-nya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen lagi-lagi keluar sebagai pemenang di kandang Ferrari, sekaligus 5 kemenangan berturut-turut di musim 2022 untuk pembalap Belanda itu. Charles Leclerc finish kedua, diikuti George Russell ketiga. Carlos Sainz finish keempat, diikuti Lewis Hamilton kelima, Sergio Perez keenam, Lando Norris ketujuh, Pierre Gasly ke-8, Nick De Vries secara mengejutkan finish ke-9 sebagai pengganti Alexander Albon, dan Guanyu Zhou melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Nico Latifi, dan Kevin Magnussen. Yang DNF dalam papan ini ada Daniel Ricciardo karena kebocoran oli sehingga finishnya di belakang safety car, sekaligus memperpanjang kutukan pemenang bertahan di GP Italia. Selain Ricciardo, duo Aston Martin dan Fernando Alonso juga DNF karena mesin Aston Martin bermasalah, sedangkan Fernando Alonso karena tekanan air yang bermasalah. Dan sekarang, kita menuju zona balap. Pada balapan ini, Charles Leclerc langsung melesat setelah chicane pertama, meskipun George Russell nyaris illegal overtake karena memotong chicane saat start. Di lap ketiga, Max Verstappen dari grid ke-7 langsung berada di podium. 2 lap kemudian, Verstappen menyalip George Russell sehingga ia berada di peringkat kedua. Di lap ke-8, Sergio Perez menjadi orang pertama yang masuk pit dalam balapan ini untuk mengganti ban ke hard. Tetapi remnya terbakar sehingga ia hanya berada di peringkat terakhir. 4 lap kemudian, Sebastian Vettel mesinnya bermasalah sehingga ia harus out dari balapan ini, membuat virtual safety car dikerahkan dalam balapan ini. Selama virtual safety car dikerahkan, Charles Leclerc masuk pit untuk ban medium sehingga Verstappen memimpin balapan ini. Di lap ke-14, Carlos Sainz setelah ia start ke-18, dia menyalip beberapa pembalap sehingga ia berada di peringkat keempat. Pada lap ke-20, Max Verstappen terus memperbesar gap di depan George Russell. 3 lap kemudian, rekan setim Verstappen, Sergio Perez berhasil menyalip Valtteri Bottas sehingga ia berada di peringkat ke-9. Di lap ke-26, Max Verstappen masuk pit untuk ban medium, sehingga ia sementara berada di peringkat kedua di belakang Charles Leclerc dengan jarak 10 detik. Pada lap selanjutnya, Lewis Hamilton berhasil menyalip Fernando Alonso sehingga 6 besar tetap milik 3 besar di tim, yakni Red Bull, Ferrari, dan Mercedes. Di lap ke-31, Carlos Sainz masuk pit untuk ban stop setelah 30 lap awal, dia memakai ban medium. 2 lap kemudian, rekan senegara Carlos Sainz, Fernando Alonso harus DNF di balapannya yang ke-349 karena tekanan air. Charles Leclerc masuk pit pada lap ke-34 dan turun jadi peringkat kedua di belakang Verstappen dengan gap di bawah 20 detik. Pada lap ke-39, Nick De Vries menekan Pierre Gasly mengingat ia berada di peringkat ke-10 besar untuk sementara. 6 lap menjelang akhir, kutukan pemenang bertahan di GP Italia terus berlanjut. Setelah Charles Leclerc di tahun 2020 dan Pierre Gasly di tahun 2021, kali ini Daniel Ricciardo harus DNF sehingga mobilnya berhenti di pinggir jalan, membuat safety car dikerahkan dalam papan ini. Selama periode safety car, Max Verstappen dan Charles Leclerc masuk pit untuk ban soft yang baru. Namun, karena Daniel Ricciardo terhenti di pinggir jalan, mengingat gap sirkuit yang sangat sempit, membuat pengawas balap kesulitan untuk meminggirkan mobil McLaren-nya, sehingga balapan ini finish di belakang safety car, sehingga Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ini di hadapan tifosi. Sekaligus ini adalah kemenangan kedua di Italia dan kemenangan kelima secara berturut-turut di musim 2022. Charles Leclerc finish kedua, diikuti George Russell finish ketiga. Oke, itu saja ulasan F1 GP Italia dari saya.
Verstappen kembali menang lagi setelah 2 tahun terakhir dia bernasib sial di Monza dengan bermasalah mobilnya di tahun 2020 serta tabrakan dengan Lewis Hamilton di tahun lalu. Walau di tahun ini Verstappen menang meski finish di belakang safety car, semoga di papan selanjutnya dia akan mengunci gelar di Singapura dan semoga di GP Italia tahun depan dia akan memutus kutukan pemenang bertahan yang sudah 3 tahun terakhir itu. Leclerc finish kedua ini sudah bagus, sedangkan Russell juga terus podium setelah sebelumnya di GP Belanda. Dan lebih mengejutkan lagi, Nick De Vries yang berperan sebagai pengganti Alexander Albon karena sakit usus buntu langsung meraih poin di papan perdananya dengan finish ke-9 yang berarti 2 poin bagi Nick De Vries untuk juara Formula E itu. Sainz, Perez, dan Hamilton pantang menyerah dalam papan ini. Dan sampai ketemu di GP Singapura pada tanggal 2 Oktober nanti. Semoga Max Verstappen mengunci gelar juaranya di Singapura. Kita lihat balapan minggu malam nanti di Singapura seperti apa. Thank you for watching.